Assalamualaikum Sobat Football United. Dari sebuah akun Statement Dave ya, ini memberikan informasi bahwa sebenarnya ini sudah cukup sering disebutkan, ada 4 nama ya kan, pemain yang kabarnya menjadi incaran bagi Manchester United untuk lini tengah. Nah, gue juga sempat memberikan misalnya pendapat secara personal gue lebih cenderung yang mana di antara nama-nama itu. Tapi tentu saja ini akan dinamis gitu ya, bisa jadi akan berubah. Sobat Football nanti juga gue yakin pastinya memiliki pendapatnya sendiri-sendiri terkait dengan siapa nih yang harus Manchester United datangkan kalau bisa memilih satu nama, kurang lebih seperti itu ya, untuk dihadirkan di bursa transfer. Apakah itu di musim dingin atau di musim panas, karena ini juga merupakan hal yang dinantikan ini, apakah Manchester United mendatangkannya di musim dingin atau di musim panas. Tapi anyway, gue tidak akan membahas terkait dengan timingnya ya, tapi Statement Dave ini memberikan ranking atau menanyakan ya, kalau Manchester United ataupun fans Manchester United dihadapkan dengan 4 pilihan, Adam Wharton, Carlos Baleba, Elliot Anderson, dan Morten Hjulmand, siapa nih atau bagaimana ranking peringkatnya. Nah, dari sini gue ingin membuat konten dengan 4 nama ini, kira-kira siapa gitu ya yang akan menjadi posisi keempat atau yang paling direkomendasikan di posisi nomor 1 versi gue secara ringan amatir. Tentu saja Sobat Football United silahkan ya menulis versinya masing-masing di kolom komentar beserta dengan alasannya, no problem, tidak ada masalah. Tapi untuk menentukan peringkat atau membuat ranking, gue membuat 4 kategori dulu nih ya, yaitu harga, usia, posisi dalam formasi, dan pengalaman atau posisi dalam formasi ini garis miring gaya bermain ya, gaya bermain juga. Dan terakhir yaitu adalah pengalaman bermain di Inggris, luar Inggris, pernah dapat trofi, masuk ke timnas atau tidak, hal-hal seperti itu. Jadi ada harga, usia, posisi formasi dan gaya bermain, serta pengalaman ya, pengalaman karir. 2 poin yaitu adalah harga dan usia. Ini sengaja gue masukkan karena kalau melihat bagaimana Ineos menentukan ya rekrutan yang dilakukan, sering sekali mereka melihat harga dan juga usia nih. Mereka tidak merekrut pemain yang misalnya terlalu senior gitu ya. Mereka melihat memang pemain yang masih memiliki prospek yang panjang, kurang lebih seperti itu karir sepak bolanya, terutama di Manchester United, dan kemungkinan valuasi yang terus naik, sehingga ini gue katakan dari harga juga penting, tidak terlalu tinggi ya. Nah, kalau gue lihat dari paling tidak 2 poin dulu, antara usia dulu kali ya. Morten Hjulmand ini berusia 26 tahun, sementara Elliot Anderson berusia 22 tahun. Adam Wharton berusia saat ini 21 tahun. Sementara Carlos Baleba ini berusia 21 tahun. Jadi yang paling senior Morten Hjulmand. Jadi gua tempatkan di mungkin peringkat nomor 4 ini adalah Hjulmand ya, dari sisi usia. Nah, tapi bagaimana dengan dari sisi harga? Ini gue pakai patokannya dari Transfermarkt. Hjulmand itu dipatok di angka 50 juta euro. Sementara Elliot Anderson 32 juta euro. Adam Wharton di angka 45 juta euro. Carlos Baleba ada di angka 40 juta euro. Jadi yang paling mahal ini ada justru di Hjulmand ya, dengan 50 juta euro. Tentu saja kita tahu ada situasi misalnya Brighton yang berharap bisa dijual dengan angka lebih tinggi, sekitar 100-an juta bahkan ya, Baleba dan lain-lain, yang sering dikabarkan oleh media. Dalam membuat penilaian ini, gue tidak memakai hal itu. Gue memakai apa yang ditampilkan di Transfermarkt. Tentu saja ketika nanti dalam proses negosiasi antara Manchester United dengan klub-klub yang memiliki pemain ini saat ini gitu ya, yang memiliki kontrak, ya maksud gue, ya pasti akan ada
pasang harga, ditawar dan lain-lain. Tapi paling tidak sekali lagi yang dari gue lihat di Transfermarkt yang paling mahal ternyata Yulman. Padahal Yulman pemain yang paling senior ya di situ. Oke. Lalu kalau melihat misalnya posisi atau gaya bermain, Morten Yulman, kalau gue balikan ke Yulman dulu, tentu saja pemain yang bermain di Sporting dan bisa dikatakan sudah punya pengalaman ya bermain di sistem 3 back nih bersama dengan Ruben Amorim. Carlos Baleba, by the way, nah dengan Brighton, dia memiliki atau gaya permainannya posisinya dulu dari formasi misalnya lebih ke 4-2-3-1 dan Baleba ini menempati posisi gelandang bertahan ya, di satu di antara 2 gelandang bertahan. Gue tidak tahu, tapi dari apa yang gue lihat, dia tidak memiliki pengalaman atau situasi yang cukup dalam bermain di posisi 3 back. Elliot Anderson, dari yang gue lihat ya, bagaimana dia bermain di Nottingham Forest di musim ini. Nottingham Forest pun juga memakai 4-2-3-1 dan dia juga tampil di posisi gelandang bertahan di sana. Sempat juga bertransformasi di tangan Ange Postecoglou dengan 3 back ya ternyata, dan Elliot Anderson ini tampil di posisi gelandang tengah nih. Nah, ini hal yang menurut gue juga menarik. Jadi Elliot Anderson ternyata memiliki pengalaman ya, paling tidak sejauh ini tampil di posisi gelandang di situasi 3-4-3. Dan kalau gue lihat misalnya ketika Nottingham Forest ini kalah menghadapi Newcastle United ya, dia daya jelajahnya cukup tinggi. Oke. Dan Adam Wharton tentu saja ya, dia bersama dengan Crystal Palace memang formasinya saat ini menggunakan 3 back juga. Jadi tidak perlu ada hal yang dibahas lebih dalam di sana, sehingga dan dari gaya permainan yang menurut gue ketika pemain itu memiliki pengalaman menurut gue bermain dalam sebuah posisi di 3-4-3 dalam situasi 3 back ya, dia lebih punya pengertian ya, katakan lebih punya adaptasi lah dari sistem itu, sehingga gaya permainannya pun juga gue nilai mengikuti dari situ. Menurut gue justru Carlos Baleba ya yang menjadi tanda tanya nih, karena ya dari 3 nama itu nampaknya yang paling tidak memiliki pengalaman di sana. Walaupun ada beberapa pembahasan misalnya gaya permainan dari Carlos Baleba nih ya, secara individu misalnya dia jelajahnya tinggi, intensitasnya pun juga tinggi juga ya. Ya menurut gue keempat pemain yang tadi disebutkan pun juga masing-masing memiliki atribut yang kurang lebih sama dari sisi daya jelajah dan juga intensitas. Dan terakhir itu adalah pengalaman ya bermain di Inggris, luar Inggris, trofi, timnas. Ya kalau trofi gue nggak tahu, Baleba kayaknya nggak ada. Elliot Anderson pun juga demikian. Adam Wharton punya ya dengan Crystal Palace FA Cup tentu saja, dan Yulman pun juga demikian bersama dengan Sporting. Tapi yang gue berikan bobot tidak kalah lebih tingginya juga yaitu adalah pengalaman bermain di Premier League, karena ini penting. Premier League ini dunianya berbeda dengan liga lainnya, Manchester United apalagi, tapi paling tidak supaya lebih dekat ya punya pengalaman di Liga Inggris. Dan dari hal tersebut maka Yulman ini menempati peringkat ke-4 yang terakhir. Nah, dari 4 kriteria tadi Yulman harga, usia, posisi formasi dan gaya bermain, dan pengalaman karir bermain di Inggris, luar Inggris, walaupun Yulman pemain yang paling senior ya di antara 4 nama tadi, tapi dari semua kategori ini ranking 4 justru gue tempatkan Yulman. Ya dari sisi harga paling mahal, usia paling senior, pengalaman juga dia ya ternyata belum punya kan bermain di Liga Inggris ini. Ini hal yang ternyata menurut gue, walaupun gue anggap ini penting lah ya. Lalu di posisi ketiga ternyata menurut gue secara ringan amatiran justru gue tempatkan Carlos Baleba. Mungkin dari sisi harga, dari sisi usia dia masuk, dari pengalaman di Inggris ya, tapi bagaimana pengalaman ya bermain dengan
formasi ataupun sistem bermain ini yang menjadi tanda tanya, karena berbeda jauh ketika kita berbicara terkait dengan 4-2-3-1 dengan 3 back gitu. Oke, mungkin gaya permainan sama-sama dia intensitas tinggi, agresivitas, determinasi tinggi dan lain-lain, tapi ya ini menjadi sebuah keraguan paling tidak untuk gue secara ringan amatir. Dan kalau kita melihat saat ini juga dia memiliki penampilan yang sedang menurun. Apakah ini juga terkait dengan misalnya konsentrasi yang terganggu, ya kan, karena ada pemberitaan mengaitkan dia dengan Manchester United dan bahkan mungkin klub lainnya juga bisa jadi. Tapi ya ini menjadi salah satu faktor yang masuk penilaian. Jadi gue tempatkan Carlos Baleba di peringkat ketiga. Nah sekarang antara Elliot Anderson dan Adam Wharton, gue pilih Elliot Anderson sebagai peringkat nomor 2. Sebenarnya ya ada satu poin sih menurut gue. Adam Wharton dia memiliki pengalaman dapat trofi tentu saja bersama dengan Crystal Palace, dan gue juga menilai dia lebih konsisten ya bermain di sistem 3 back. Di samping juga dari sisi harga dan usia yang mungkin agak beda-beda tipis ya dengan Elliot Anderson, tapi tidak begitu telak sebenarnya perbedaannya. Cuman kecenderungan gue sih, gue lebih memilih Adam Wharton. Sesuatu yang sebenarnya juga sudah gue pernah ungkapkan di video yang juga cukup lama ya, terkait dengan gelandang pilihan versi gue nih secara ringan amatiran. Itu tadi Sobat Football United ya, secara ringan amatiran saja nih menilai 4 nama ini dari 4 kriteria. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen pilihannya. Siapa nih dari 4 nama ini, atau bahkan dibikin peringkat juga boleh bersama dengan alasannya, nggak ada masalah. Silakan drop di kolom komen, maaf ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.